mengapa ini harus terjadi pada saya tepat di hari pernikahan kami yang ke-22. Yosua melakukan perbuatan keji terhadap saya. Dia melakukan kekerasan seksual, menganiaya dan mengancam, membunuh, bukan hanya bagi saya, tapi juga bagi orang-orang yang saya cintai. Jika ada orang lain yang mengetahui apa yang ia lakukan. Yang mulia, saya takut, sangat ketakutan saat itu. Atas peristiwa itu, saya mengalami trauma yang mendalam pada diri saya hingga saat ini, dan rasa malu yang berkepanjangan. Bukan hanya bagi saya, tapi juga bagi seluruh anggota keluarga kami. Yang mulia Majelis Hakim, dalam kesempatan ini saya menyatakan siap mempertanggungjawabkan kesaksian saya kepada Sang Pemilik Hidup Tuhan Yang Maha Esa, bahwa saya benar-benar mengalami kekerasan seksual dan penganiayaan yang dilakukan oleh Yosua. Ya, dalam pledoinya, Putri pun menegaskan bahwa siap mempertanggungjawabkan kepada Tuhan dalam kesaksian pledoi yang ia bacakan. Bahkan dalam pledoi hari ini pun juga Putri sempat mengatakan jika Tuhan mengizinkan, saya bisa kembali memeluk putra dan putri kami kembali. Nah, lagi-lagi ketika perempuan kemudian di kursi pesakitan, beberapa kali menjadi trik ini adalah untuk membawa lagi bahwa ia merupakan seorang ibu dengan anak yang mudah-mudahan menjadi pertimbangan hakim. Ini akan saya tanya kepada Pak Wahyu. Pak Wahyu, sekiranya kalau analisis Bapak, kenapa sih dalam pledoi ini Putri menegaskan bahwa kesaksiannya dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, jadi menegaskan bahwa dia jujur ya, bahkan juga ingin kembali memeluk putra dan putri mereka kembali. Apa maksudnya Pak Wahyu? Ya, Mbak Caca, tadi saya sudah sebutkan bahwa dalam tindak berbahasa ada 3 hal yang harus dilalui atau dilakukan oleh seseorang, yang kemudian ada yang disebut dengan efek perlokutif. Efek perlokutif adalah diupayakan untuk membuat kesan, kalau dalam kasus ini membuat orang lain terhenyak, bisa juga kan. Tapi tetap harus dipertanyakan tujuannya kan. Kalau kaitan dengan pledoi mungkin itu kan supaya ada yang disebut dengan terketuklah hati nurani Pak Hakim gitu ya, kira-kira gitu. Halo, iya, Mbak Caca. Baik, Pak. Okay. Kalau misalnya dalam kita tahu pasti bahasa ini juga disampaikan dengan gesture dan juga atribut lainnya, gerak-gerik lainnya menegaskan bahwa ia menceritakan dalam kesungguhan. Apa yang Bapak bisa analisis dari pledoi, cara Putri membacakan pledoi hari ini? Yang pertama dari sudut bahasa kita lihat adalah judulnya. Kemarin juga kita sudah disuguhi judul yang bagus kan, dari ruang pengadilan. Itu sastrawi banget loh, serius Mbak Caca. Kalau orang yang agak peka kupingnya gitu akan melihat, waduh gimana itu. Sekarang kita disuguhi oleh, apa tadi judulnya? Dari balik jeruji. Nah, dari balik jeruji gitu loh. Jadi apa yang membuat, bahkan tadi ibunda dari Yosua kan sangat bukan emosi ya, apalah namanya itu, high temper itu terhadap ini. Sebetulnya karena efek perlokutif tadi yang disampaikan oleh Putri, kepandaian dia. Nah ini ya, kepandaian dia itu boleh dianukan macam-macam ya. Kepandaian dia ketika menyampaikan
niatnya. Nah itu, ketika supaya orang lain terhenyak kepada dia gitu loh, melalui bahasa. Gitu. Oke. Tadi pertanyaannya gimana Mbak Caca? Ya, sudah terjawab, Pak. Oh, Baik. sudah terjawab, siap. Ya. Sekarang saya ke Mas Heri. Mas Heri, apakah ini hal yang umum terjadi di persidangan hukum pidana ketika taruhlah seorang pembunuh, kemudian diminta untuk membacakan nota pembelaan, ia kembali menyalahkan korbannya bahwa ialah yang menjadikan alasan saya untuk membunuh. Itu memang wajar terjadi atau seperti apa? Saya jawabnya secara naluriah sifat manusiawi seseorang mungkin itu ya Mbak ya. Tapi yang menarik tadi adalah fakta yang terakhir dibacakan tadi bahwa ada tambahan variabel baru yaitu ancaman pembunuhan. Ditambah lagi dengan penekanan yang lebih penting lagi adalah tidak hanya kepada dirinya mungkin, tapi orang yang dia sayangi. Jadi bisa saja suami dan anak. Nah persoalannya dengan segala rasa hormat kalau kemarin dia tidak menginformasikan terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Joshua karena itu sifatnya pribadi ke dia, mungkin kita akan bisa menerima hal itu dengan mudah ya secara akal sehat. Tapi ketika kita bicara dalam hal poin pentingnya adalah ini berkaitan dengan lingkar dekatnya seseorang, itu dirinya sendiri. Biasanya orang itu akan cenderung untuk melakukan hal yang lebih. Untuk melindungi orang yang disayangi, baik suaminya kalau dalam hal ini maupun anaknya terutama. Baik. Karena tadi kalau kaitkan dengan pledoi yang saat ini juga dia katakan bahwa dia ingin memeluk anaknya kembali kan. Berarti dia akan melakukan apa saja untuk bisa melakukan hal itu. Nah sayangnya ketika dikaitkan dengan kasus ini, dia juga tidak menginformasikan terkait dengan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh korban. Jadi kalau kita kembali ke perkara awal, antara perkara awal dengan isi pledoinya bertentangan secara hukum, begitu ya. Jadi menurut saya ini adalah hal yang perlu kita cermati. Kemudian ada salah satu yang menurut saya menarik, kalau saya tidak salah dengar, ada persoalan berkaitan dengan mengapa ahli yang mereka ajukan itu tidak dipertimbangkan keterangannya berkaitan dengan ahli pidana yang bicara tentang viktimologi. Ini yang perlu kita tekankan begini, bahwa ahli pidana itu berarti pengetahuan hukumnya pidana basicnya. Kalau dia bicara di luar dari pidana, boleh ditanyakan berarti keahliannya dia ahli di segala bidang. Mungkin jangan-jangan di bidangnya sendiri malah dia nggak ahli. Gitu. Baik, iya. Sekarang Mas Heri ditahan dulu. Kita akan cek bagaimana persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pemirsa, ada perkembangan terbaru apa dari sana?